Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia ya. Dan materi yang akan kita pelajari adalah mengenai teks laporan hasil observasi. Hasil observasi, Ibu ingin bertanya, pernahkah kalian berkunjung ke perkebunan? Jika kita amati, di perkebunan itu banyak hal yang dapat kita gunakan untuk membuat teks laporan hasil observasi. Seperti kita dapat mengamati pohon kelapa. Ada bagian dari pohon kelapa berupa buah kelapa, batang kelapa, bunga kelapa, dan lain sebagainya. Lantas, apa sih teks laporan hasil observasi itu? Mari kita pelajari bersama. Teks laporan hasil observasi adalah teks yang ditulis berdasarkan hasil pengamatan atau observasi. Ingat ya anak-anak, harus melalui pengamatan atau observasi terlebih dahulu. Teks laporan hasil observasi mempunyai ciri-ciri yang membedakan dengan teks yang lain. Ciri-ciri tersebut antara lain yang pertama adalah bersifat objektif. Objektif artinya tidak memihak pada apapun. Ciri berikutnya adalah ditulis berdasarkan fakta. Maksudnya, teks laporan hasil observasi harus ditulis sesuai dengan kenyataan. Ciri yang ketiga, tidak mengandung hal yang menyimpang. Maksudnya adalah teks laporan hasil observasi tidak boleh menimbulkan dugaan-dugaan. Dan ciri yang terakhir, ditulis secara lengkap. Maksudnya adalah data yang diperoleh saat pengamatan harus ditulis secara lengkap. Diingat terus ya ciri-ciri teks laporan hasil observasi tersebut. Agar kalian dapat membuat teks laporan hasil observasi, maka kalian harus mengetahui terlebih dahulu mengenai struktur teks laporan hasil observasi. Struktur teks laporan hasil observasi disebut juga dengan susunan teks laporan hasil observasi. Sekarang, mari kita lihat apa saja sih yang termasuk ke dalam struktur teks laporan hasil observasi. Struktur yang pertama dari teks laporan hasil observasi adalah definisi umum. Pada bagian ini terdapat pembukaan yang berisi pengertian mengenai objek yang ditulis pada teks. Misal, ketika kalian akan menulis teks laporan hasil observasi tentang pohon kelapa, maka pada bagian definisi umum, kalian harus sebutkan tentang pengertian pohon kelapa. Contoh kalimatnya, pohon kelapa atau disebut juga nyiur merupakan tumbuhan palem yang berbatang tinggi. Tingginya bisa mencapai 3 meter. Buahnya tertutup sabut dan tempurung keras, dan lain sebagainya. Ingat, dalam definisi umum, kalian harus menyebutkan pengertian dari objek yang kalian tulis. Anak-anak, selanjutnya kita bahas struktur yang kedua dari teks laporan hasil observasi, yaitu berupa deskripsi bagian. Di dalam deskripsi bagian terdapat klasifikasi untuk menggambarkan objek. Misal, ketika kalian akan menggambarkan tentang pohon kelapa, maka dalam deskripsi bagian bisa kalian sebutkan bagian-bagian dari pohon kelapa. Contoh kalimatnya adalah, bagian-bagian dari tumbuhan ini adalah buah kelapa, batang,
pelepah dan akar, dan lain sebagainya. Jadi ingat, dalam deskripsi bagian, kalian dapat menyebutkan bagian-bagian dari objek yang kalian tulis. Bisa dipahami ya? Struktur yang terakhir dari teks laporan hasil observasi adalah deskripsi manfaat. Bagian ini menjelaskan manfaat dari sesuatu yang dilaporkan. Jika kita membuat teks laporan hasil observasi tentang pohon kelapa, maka pada bagian ini dapat kalian tulis mengenai manfaat dari pohon kelapa. Contoh kalimatnya adalah, berdasarkan penelitian yang ada, kelapa diyakini bermanfaat untuk menyembuhkan penyakit seperti TBC, luka bernanah, wasir, disentri, dan kolera. Jadi ingat ya, pada bagian deskripsi manfaat, kalian harus menyebutkan manfaat dari objek yang kalian tulis. Bagaimana adik-adik? Apakah kalian sudah mengetahui tentang teks laporan hasil observasi? Ya, berikut Ibu sajikan contoh teks laporan hasil observasi. Dan ingat ya, ketika kalian akan menyusun teks laporan hasil observasi, harus ada 3 struktur yang sudah Ibu jelaskan tadi. Pertama adalah definisi umum. Dalam definisi umum, kalian harus menyebutkan pengertian dari objek yang kalian tulis. Yang kedua, harus ada deskripsi bagian. Pada deskripsi bagian ini, kalian harus menyebutkan klasifikasi atau bagian-bagian dari objek yang kalian tulis. Dan yang terakhir, harus ada deskripsi manfaat. Deskripsi manfaat ini menjelaskan mengenai manfaat dari objek yang kalian tulis. Baik, demikian pembelajaran tentang teks laporan hasil observasi. Semoga bermanfaat bagi adik-adik di rumah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.